Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran matematika. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pertemuan kali ini bisa belajar dengan baik. Anak-anak, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, kita masih akan membahas bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Sebelumnya, perlu kalian tahu kompetensi dasar yang akan kita capai ada 2. Yang pertama yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Baik, sekarang kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu bilangan berpangkat 0. Untuk menemukan sifat bilangan berpangkat 0, mari kita pelajari operasi pembagian bilangan berpangkat berikut. Contoh 1. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan, ini berarti ada 2 bilangan berpangkat yang basisnya sama, sehingga cara penyelesaiannya kita cukup tulis basisnya yaitu 5, kemudian pangkatnya dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 0. Nah, sekarang kita coba dengan cara lain, kita ubah pembagian bilangan berpangkat ini dalam bentuk pecahan. Jadi 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan, kita ubah dalam pecahan menjadi 5 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Setelah itu, baik pembilang ataupun penyebut, kita ubah bentuknya dalam bentuk perkalian berulang. Sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan, kita sederhanakan, hasilnya sama dengan 1. Berdasarkan contoh di atas, kita peroleh hubungan. Untuk cara yang pertama, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 0. Sedangkan dari hasil cara yang kedua, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 hasilnya sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Baik, sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua. Ini adalah pembagian dari bilangan berpangkat dari bilangan negatif, yaitu negatif 4 pangkat 3 dibagi negatif 4 pangkat 3 sama dengan contoh yang pertama tadi, sama dengan basisnya ditulis yaitu negatif 4, kemudian pangkatnya dikurangi 3 dikurangi 3, kemudian kita sederhanakan sama dengan negatif 4 pangkat 0. Kemudian berikutnya kita coba cara yang kedua. Kita ubah pembagian bilangan berpangkat ini dalam bentuk pecahan, yaitu negatif 4 pangkat 3 dibagi negatif 4 pangkat 3 sama dengan negatif 4 pangkat 3 per negatif 4 pangkat 3. Setelah itu, baru kita ubah. Baik pembilang maupun penyebut, kita ubah bentuknya dalam bentuk perkalian berulang. Sama dengan negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 per
negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Ini berarti antara pembilang dan penyebut sama, yaitu sama-sama ada 3 kali negatif 4. Sehingga kita sederhanakan hasilnya sama dengan 1. Nah, dari contoh yang kedua ini, kita lihat ada hubungan. Dari cara yang pertama, yaitu negatif 4 pangkat 3 dibagi negatif 4 pangkat 3, hasilnya sama dengan negatif 4 pangkat 0. Dan hasil dari cara yang kedua, yaitu negatif 4 pangkat 3 dibagi negatif 4 pangkat 3 sama dengan 1. Maka negatif 4 pangkat 0 sama dengan 1. Anak-anak, sebenarnya kalian bisa membuat beberapa contoh lagi untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Tapi untuk kali ini, dari 2 contoh ini, kita sudah dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap A bilangan real yang bukan 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk A sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 tidak terdefinisikan. Nah, untuk berikutnya, A pangkat 0 itu disebut dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Anak-anak, sekarang kita lanjut pada pokok bahasan yang kedua, yaitu bilangan berpangkat negatif. Untuk menemukan sifat bilangan berpangkat negatif, mari kita pelajari contoh operasi pembagian bilangan berpangkat berikut. Contoh 1, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5 sama dengan, ini ada pembagian 2 bilangan berpangkat yang basisnya sama. Maka cara penyelesaiannya sama dengan, cukup tulis basisnya yaitu 5, kemudian pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 5 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita coba cara yang lain, yaitu kita ubah pembagian bilangan berpangkat ini dalam bentuk pecahan. Jadi, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 3 per 5 pangkat 5. Setelah itu, baik pembilang ataupun penyebut, kita ubah bentuknya dalam bentuk perkalian berulang. Sama dengan 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Setelah itu, kita sederhanakan antara pembilang dengan penyebut, sehingga hasilnya sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Dari 2 cara ini kita peroleh hubungan. Hasil dari cara yang pertama, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5, hasilnya sama dengan 5 pangkat negatif 2. Sedangkan menurut hasil dari cara yang kedua, yaitu 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5, hasilnya sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Maka 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Anak-anak perhatikan perubahan pangkatnya dari pangkat negatif 2 menjadi pangkat 2. Perhatikan perubahan letaknya. Baik. Contoh yang kedua. 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 5 sama dengan, basisnya ditulis yaitu 8, kemudian pangkatnya dikurangi.
2 dikurangi 5. Setelah itu baru disederhanakan sama dengan 8 pangkat negatif 3. Atau kita coba cara yang kedua, yaitu kita ubah pembagian bilangan berpangkat ini dalam bentuk pecahan. Jadi 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 5 sama dengan 8 pangkat 2 per 8 pangkat 5. Setelah itu, baik pembilang ataupun penyebut, kita ubah bentuknya dalam bentuk perkalian berulang sama dengan 8 kali 8 per 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Setelah itu, pembilang dan penyebut kita sederhanakan sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Jadi berdasarkan contoh 2 ini diperoleh hubungan dari cara yang pertama, 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 5 sama dengan 8 pangkat negatif 3. Kemudian contoh yang kedua, cara yang kedua tadi, 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 5 sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Maka berarti 8 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Anak-anak perhatikan perubahannya dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Dari contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0. A bilangan real dan N bilangan bulat. Sekarang kita lanjut pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu bentuk akar. Baik, di sini ada tanda akar yang saya beri warna merah. Itu cara membacanya adalah akar kuadrat dari A atau akar pangkat 2 dari A. Jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif, di mana jika akar A dikuadratkan akan sama dengan A. Berikutnya ada tanda akar yang saya beri warna ungu. Nah, kalau seperti ini cara membacanya, akar pangkat N dari A. Ada ketentuan. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B-nya tidak negatif. Kemudian ketentuan yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Baik, sekarang kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku sifat. Ada 3 sifat. Yang pertama, B akar A ditambah C akar A sama dengan dalam kurung B tambah C kali akar A. Ini kita gunakan sifat distributif. Jadi
Karena bilangan pertama dan bilangan yang kedua sama-sama dikalikan dengan akar A, maka akar A-nya dikeluarkan, yang di dalam kurung adalah B ditambah C. Ketentuan yang kedua, ini bedanya yang nomor 1 ditambah, yang nomor 2 ini dikurangi. Jadi caranya sama. B akar A dikurangi C akar A sama dengan dalam kurung B dikurangi C kalikan akar A. Yang ketiga adalah perkalian dalam bentuk akar. Akar AB itu bisa ditulis sama dengan akar A kali B. Setelah itu boleh dipisah sama dengan akar A kali akar B. Kemudian jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, ini juga berlaku sifat akarnya jadi 1, A per B. Itu cara menyelesaikannya boleh dipisah sama dengan akar A per akar B. Baik anak-anak, setelah kita pelajari tentang sifat bilangan berpangkat 0, kemudian bilangan berpangkat negatif, dan yang terakhir bilangan dalam bentuk akar, sekarang kita coba menyelesaikan contoh tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu kita akan selesaikan soal yang berhubungan dengan pangkat 0 dan pangkat negatif. Nomor 1. Hitunglah nilai perpangkatan berikut ini. Soal A, 2 pangkat negatif 3. Nah, ini adalah bilangan berpangkat negatif. Kadang-kadang dalam soal itu ada perintah nyatakan dalam pangkat positif. Jadi bilangan yang berpangkat negatif ini kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat positif akan sama dengan, kita gunakan definisi bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu jika A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Setelah itu kita hitung hasil perpangkatannya sama dengan 1 per 8. Contoh A. Sekarang contoh B. Dalam kurung 2,3 pangkat negatif 3 kali dalam kurung 2,3 pangkat 3. Nah, ini adalah perkalian dua bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu 2,3. Maka cara menyelesaikannya ditulis basisnya yaitu 2,3. Kemudian kita jumlahkan pangkatnya. Negatif 3 ditambah 3. Setelah itu baru kita sederhanakan sama dengan 2,3 pangkat 0. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari jika ada bilangan real A dipangkatkan dengan 0, berapapun bilangan real itu, pokoknya bukan sama dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Kita lanjut contoh C. Soalnya negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8 sama dengan, ini adalah pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Maka cara menyelesaikannya kita tulis basisnya yaitu negatif 4, kemudian pangkatnya dikurangi 6 dikurangi 8. Setelah itu baru kita sederhanakan
sama dengan negatif 4 pangkat negatif 2. Nah, sekarang ada pangkat negatif, maka kita ubah pangkatnya menjadi berpangkat positif, sama dengan 1 per negatif 4 pangkat 2. Setelah itu baru kita hitung hasil perpangkatannya, sama dengan 1 per negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16. Contoh yang kedua, jika Y tidak sama dengan 0 dan T tidak sama dengan 0, sederhanakan perpangkatan berikut. Soal A, negatif 2 kali Y pangkat 0 sama dengan negatif 2 tetap, kemudian dikalikan Y pangkat 0 sama dengan 1. Setelah itu kita hitung hasil perpangkatannya, sama dengan negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Contoh B, 4 kali T pangkat 3 per T pangkat 5. Nah, ini ada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu T pangkat 3 dan T pangkat 5. Maka ini bisa kita selesaikan sama dengan 4-nya tetap, kalikan basisnya T, pangkatnya dikurangi 3 dikurangi 5. Setelah itu kita sederhanakan sama dengan 4 kali T pangkat negatif 2. Nah, kita ketemu lagi dengan pangkat negatif. Kita ubah pangkat negatif ini menjadi positif, sehingga T pangkat min 2 kita pindah menjadi penyebut, sama dengan 4 per T pangkat 2. Anak-anak, contoh 1 itu tadi adalah contoh soal tentang bagaimana cara menyelesaikan soal tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua, yaitu soal tentang bentuk akar. Salah satu bentuk soalnya yaitu menyederhanakan. Sederhanakan bentuk akar berikut. Ini ada 4 contoh soal. Yang A, akar 75, B, akar 500, C, akar 0,000081, dan soal yang D ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yaitu 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Baik, sekarang kita coba selesaikan contoh soal ini. Soal A, menyederhanakan akar 75. Cara penyelesaiannya yaitu kita jabarkan 75 itu menjadi perkalian 2 bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Sehingga akar 75 sama dengan akar 25 kali 3. Setelah itu kita tulis sendiri-sendiri akar 25 kali akar 3 sama dengan akar 25 adalah 5 dikalikan akar 3 sama dengan 5 akar 3. Contoh yang B, akar 500 sama dengan yang pertama tadi. Jadi 500 itu kita jabarkan menjadi perkalian 2 bilangan, yaitu 100 kali 5. Kemudian dipisah sama dengan akar 100 kali akar 5. Sama dengan akar 100 itu adalah 10 kali akar 5. Kemudian ditulis sama dengan 10 akar 5. Contoh yang C, ini adalah akar dari bilangan desimal, yaitu akar 0,000001.
0,00081. Maka cara yang mudah untuk menyelesaikan soal akar bilangan desimal ini kita ubah menjadi bentuk bilangan pecahan. Jadi karena di sini ada 6 angka di belakang koma, maka bilangan ini kita ubah menjadi 81/1 juta. Setelah itu dipisah. Pembilang sendiri diakarkan, penyebut juga demikian. Sama dengan akar 81 per akar 1 juta. Sama dengan akar 81 adalah 9 dan akar 1 juta adalah 1000. Sehingga jadi 9 per 1000 sama dengan 0,009. Contoh yang terakhir, ini adalah soal operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk pecahan. Kita disuruh menyederhanakannya. Ini biasanya soal yang sering keluar di ujian nasional. Baik, 7 akar 3. Nah, 3-nya sudah tidak bisa dijabarkan lagi, jadi tetap kita tulis 7 akar 3. Kemudian ditambah akar 48. 48 dijabarkan jadi 16 kali 3. Kemudian dikurangi akar 192. Ini juga bisa dijabarkan jadi 64 kali 3. Sehingga sama dengan 7 akar 3 tetap ditambah. Kita pisah akar 16 dikalikan akar 3 dikurangi akar 64 kali akar 3 sama dengan 7 akar 3 tetap ditambah akar 16 yaitu 4 kali akar 3 ditulis 4 akar 3 kemudian dikurangi akar 64 itu 8 kalikan akar 3 sehingga jadi min 8 akar 3. Setelah itu kita sederhanakan karena semuanya adalah dalam bentuk akar 3, maka kita gunakan hukum distributif sama dengan yang di dalam kurung 7 ditambah 4 dikurangi 8, kemudian baru dikalikan dengan akar 3. Sama dengan 3 akar 3. Anak-anak, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Selamat belajar, semoga ilmunya barokah. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.